Prada Luki dan luka keadilan negeri ini. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalian udah ada yang tahu belum kasusnya Prada Luki yang tewas diduga di Bun-Bun karena dianiaya seniornya? Nih beritanya yang ini. Jangankan Prabowo, dunia harus tahu. Tentara punya rumah sakit kok, alasan dokter nggak ada. Hah? Siapa lawan saya, mari sini. Kau siap mati buat kau lawan saya. Ingat bapak ya, pangkatnya sementara. Ingat bapak, saya bukan gila. Rumah sakit bahasa saya bukan bilang tentara jelek. Bukan, saya hidup tentara, saya jiwa merah putih. Dengar, boleh kamu semua, saya jiwa merah putih. Seorang prajurit muda baru mau mulai mengabdi, tapi pulangnya bukan bawa kebanggaan, tapi bawa kesunyian, ketidakadilan, keributan. Jadi Prada Luki ini tewas akibat diduga dianiaya oleh seniornya. Jenazahnya ditemukan dengan luka lebam dan sayatan. Tersangka awal sebanyak 4 orang dan 24 prajurit sudah diperiksa selama proses penyelidikan. Hingga 10 Agustus 2025, pihak keluarga korban belum mendapatkan update prosesnya seperti apa, prosesnya sampai mana, belum mendapatkan perkembangan kasusnya seperti apa, termasuk status si 4 tersangka ini. Negara ini selalu bilang keadilan itu untuk semua, tapi nyatanya kayaknya itu cuma tulisan-tulisan di iklan baliho aja deh, bukan di dunia nyata. Kalau anak tentara aja bisa dibun-bun karena diduga dianiaya, apalagi kita yang orang-orang biasa, itu anak tentara loh. Prajurit muda, Prada Luki, baru mau mulai mengabdi, pulang bukan bawa kebanggaan, pulang-pulang malah pakai kain kafan. Senior yang harusnya melindungi malah jadi algojo. 24 prajurit diperiksa, 4 tersangka ditetapkan, tapi kelanjutan kasusnya nggak ada update-nya, bahkan update ke keluarga korban pun tidak. Pihak keluarga korban tuh nggak tahu apa-apa. Ini bukan hanya tentang penganiayaannya aja ya, tapi ini juga tentang uji keadilan negara bangsa ini. Rakyat, masyarakat negara Indonesia itu nggak butuh janji. Butuhnya apa? Tindakan. Kan masih banyak loh netizen-netizen yang nggak paham dan nggak punya hati nurani, nggak punya empati sama sekali. Bahkan komentarnya tuh kayak, padahal waktu mau masuk tentara, itu sudah tahu konsekuensinya apa dan sudah menandatangani perjanjian bla 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 bla. Oke, gue ngerti maksudnya gitu loh, konsekuensinya adalah kematian gitu. Gue paham, kalau metongnya di medan perang, itu memang konsekuensi. Tapi kalau penyebab kematiannya adalah dibun-bun, apalagi dianiaya, terus mau dibiarinin? Negara ini punya banyak pahlawan yang mati di medan perang. Tapi yang lebih tragis apa? Mati dalam pelatihan. Artinya karena apa? Diduga dibun-bun karena dianiaya oleh seniornya. Ironis banget. TNI itu citranya kuat, kehormatan, penuh kehormatan, melindungi masyarakat, ditakuti mungkin. Tapi kasus ini menampar semua slogan-slogan itu. Penganiayaan di barak itu bukan kecelakaan, tapi itu kesengajaan. Penganiayaan itu adalah kekerasan yang disengaja. Apalagi kalau benar dilakukannya oleh seorang senior, yang dimana senior itu harusnya melindungi, seharusnya membimbing, mendidik, menjadi teman, menjadi partner, bukan membun-bun. Tentara ditugaskan untuk menjaga bangsa ini, ditugaskan untuk menjaga masyarakat, menjaga rakyat. Permasalahannya, anak dari seorang tentara ini aja tidak dijaga dan tidak dilindungi oleh negara ini sendiri. Kalau tentara saja tidak mendapatkan keadilannya, apalagi kita-kita yang rakyat biasa, tidak berseragam, tidak berkuasa, tidak punya uang, tidak punya power, tidak punya orang dalam, tidak punya kekuatan apapun. Banyak orang bilang kalau luka itu akan sembuh, tapi ada loh luka yang tidak akan pernah sembuh. Tahu apa? Luka kehilangan anak, luka kehilangan seseorang yang kita sayangi dengan tidak adil. Kemarin sampai hari ini tentang Prada Luki, besok bisa siapa aja. Kalau hukum cuma tajam ke atas, tumpul ke bawah, maka sebenarnya yang mati bukan hanya korban. Yang mati adalah rasa percaya kita terhadap bangsa.